Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pagi ini kita masih akan meneruskan tema penting kita. Hari Minggu adalah hari kebangunan rohani. Sekarang kita bahas di bagian yang ketiga. Saya akan menambahkan sedikit tentang hari Minggu adalah hari kebangunan rohani. Jadi ada perubahan ya. Bagi orang-orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari yang penting. Tetapi bagi orang-orang percaya, hari Minggu kebangkitan Yesus ya. Dan hari pertama itu makna baru yang Tuhan Yesus kerjakan sehingga murid-murid Yesus selalu berkumpul pada hari pertama minggu itu seperti yang tertulis di dalam Yohanes pasal 20 ya. Nah, saudara-saudara, jadi sekarang hari Minggu menjadi hari penting buat orang-orang yang percaya karena itu adalah hari kebangunan rohani, hari kemenangan. Nah, jadi Paskah itu adalah hari Minggu, dan itu kita memang merayakan itu secara perayaan, kita lakukan satu tahun satu kali. Maka mungkin ada pertanyaan, lah kalau begitu kemenangan kita rayakan satu tahun satu kali? Ya jawabnya tidak, karena sekali lagi Tuhan Yesus memberikan makna baru. Nah, saudara lihat, maka seperti yang terdapat di dalam 1 Korintus, di sana disebutkan ya bahwa pada tiap hari pertama minggu itu ya, di situ selalu mereka berkumpul bersama ya, dan mereka beribadah ya, seperti juga di dalam Kisah Rasul kita sudah membahas kemarin ya. Jadi bahkan misalnya saja seperti Thomas ya, ketika Thomas belum percaya kebangkitan Yesus, maka disebutkan Tuhan bertemu dengan Thomas di hari yang ke-8 minggu itu. Berarti Yesus bangkit di hari yang pertama dan bertemu dengan Thomas itu di hari yang ke-8. Berarti itu adalah hari Minggu. Dan saudara, dan kebangunan rohani tidak terjadi hanya satu tahun satu kali. Sebagai orang-orang percaya, Tuhan memberikan makna yang baru yang begitu luar biasa, karena tiap-tiap minggu kita harus datang beribadah kepada Tuhan, karena itulah hari kebangunan rohani kita. Itulah hari kemenangan kita. Hari Senin kita punya persoalan, kita punya masalah. Hari Selasa kita hadapi kesulitan-kesulitan hidup. Hari Rabu kita berperang dengan segala masalah-masalah apa saja pergumulan hidup. Hari Kamis dan seterusnya. Setelah kita menghadapi peperangan-peperangan rohani dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka kita harus merasakan sukacita, begitu bersemangat, karena hari Minggu itu adalah hari kemenangan kita. Nah, kenapa disebut hari kemenangan? Karena ketika hari Minggu ya, kita mendengarkan firman Tuhan ya. Hari Minggu kita mendengarkan berita Injil. Hari Minggu kita mendengarkan kebenaran itu disampaikan. Sehingga dengan demikian kita memiliki senjata, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kepastian di dalam kemenangan kita. Itu sebabnya ketika orang percaya menghadapi hari Minggu, harusnya mereka harus menghadapinya dengan penuh sukacita. Saudara-saudara, bagaimana dengan saudara? Kalau saudara mau datang ibadah hari Minggu, apakah saudara merasa ada beban yang gak menyenangkan? Saudara merasa aneh mungkin? Tidak ada sukacita? Maka saudara, biarlah melalui renungan pada pagi ini boleh membuka pola pikir kita, membuka paradigma kita, karena justru sebaliknya seharusnya. Kalau kita tiap hari menghadapi pergumulan-pergumulan, biarlah hari Minggu itu adalah hari kemenangan buat kita. Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, itu hari Minggu. Dan kita harus mengalami kebangunan rohani karena kebangkitan Yesus itu. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu sekarang, apa yang menjadi pergumulan yang saudara hadapi. Ya,
Secara pribadi, lepas pribadi kita mungkin berbeda-beda. Tetapi satu hal yang perlu, mari kita semangati hidup kita. Ya, di dalam perayaan Paskah kita, khususnya pada tahun ini, paling tidak kita memiliki ya kebenaran ya, bagaimana kita tidak hanya mengalami kemenangan satu tahun satu kali, tetapi setiap minggu. Hari pertama pada minggu itu berarti hari Minggu, kalau kita ibadah, kita akan mengalami kebangunan rohani. Ya, puji Tuhan, haleluya. Yesus telah memberikan pencerahan buat kita. Syukuri, dinikmati, dan biarlah berkat rohani ini benar-benar membuat kita semakin sadar bahwa hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Percaya kepada Dia, percaya pada kuasanya, karena hanya Dia yang memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas pada hari ini bersama dengan Tuhan, kita terus mengalami kemenangan. Shalom.